Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Ngobdul, balik lagi di Ngobdul Podcast atau Ngopi Dulu Podcast. Barengan sama Zelvin, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar salah satu hal yang menjadi perbincangan, isunya bukan cuma di Provinsi Banten, tapi juga di seluruh Indonesia. Kalau misalkan kita ngelihat data dari BPS sekitar di tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka itu sekitar di angka 4,82% dan terus menurun sesuai dengan target pemerintah. Dan salah satu narasumber di hari ini yang bakalan kita ajak ngobrol terkait dengan hal itu sudah sangat kompeten. Jadi langsung aja kita kenalkan, ini dia. Ada Pak Sabto Kanaldi, Kepala Dinas dari Disnaker Trans Provinsi Banten. Terima kasih Pak Kadis atas kesempatan dan juga waktunya untuk bisa ngobrol dan juga mampir di Ngobrol Podcast. Terima kasih. Luar Assalamualaikum. biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Oke. Dan kalau misalkan kita ngelihat perbincangan dan juga isu terkait dengan ketenaga kerjaan ini semakin hari semakin banyak gitu Pak Kadis. Dan mungkin menjadi informasi dan juga edukasi juga untuk masyarakat khususnya di Provinsi Banten. Bisa dong Pak Kadis untuk sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi bisa dijelasin nggak sih sebenarnya visi utama dari Disnaker Trans Provinsi Banten itu sebenarnya apa Pak? Ya, jadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten itu adalah dinas otonom yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang ditugasi oleh gubernur untuk menyiapkan, kemudian menjaga norma dan menjaga kesehatan keselamatan kerja pegawai, serta menjamin bahwa kalau mereka sudah selesai bekerja itu mendapat jaminan-jaminan sosial yang paling tidak bisa untuk beberapa saat membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tunjangan hari tuanya gitu ya. Oke. Dan tadi eh, tingkat pengangguran terbuka itu tingkat pengangguran terbuka nasional 4,8 itu tingkat pengangguran nasional. Sedangkan di Banten tingkat pengangguran terbukanya itu masih di atas nasional 6,62%. Oke. Jadi sekitar 416.000 warga Banten berdasarkan survei itu Ya. masih belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kita berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait investasi, misalkan dengan dinas perizinan dan satu pintu, dinas investasi dan perizinan satu pintu, kemudian juga ada dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dinas pariwisata, untuk membuka peluang-peluang bekerja di Banten. Misalkan pariwisata mempunyai program misalkan ekonomi kreatif yang kalau itu secara masif kita kembangkan itu juga akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Ya, ekonomi kreatif itu kan mungkin juga tidak hanya terkait dengan hal-hal yang nyata di kepariwisataan di pelabuhan, di pantai dan lain-lain, bukan. Ya. Tapi mungkin juga yang berkecimpung di dunia konten kreator misalnya ya. Betul. Kemudian juga ada mereka bekerja di production house gitu yang terkait dengan membuka peluang-peluang bekerja. Kemudian dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan hari ini kita mendukung program Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo dengan meningkatkan ketahanan pangan. Peluang untuk ketahanan pangan ini bisa diambil oleh warga Banten khususnya untuk bagaimana potensi-potensi yang ada terutama di Banten Selatan, Pandeglang, Lebak itu bisa mengembangkan varietas-varietas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Selain itu, hari ini juga yang disebut dengan makan siang bergizi
MBG disiapkan oleh satuan pemenuhan pelayanan gizi SPPG. Itu membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan materi-materi untuk memenuhi menu makanan siswa. Betul. Itu juga membuka peluang bagaimana kita warga Banten, terutama generasi muda, biar generasi milenial ini kembali ke pertanian untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan di MBG, misalnya telur, ikan, Ya. Ikan tawar terutama, kemudian ada ayamnya, kemudian ada sayurannya, ada buah-buahannya. Sehingga kalau program-program itu berkembang dengan baik dan kita bisa mendorong itu maju, kita menciptakan lapangan pekerjaan baru yang tidak mengandalkan dari adanya investasi yang masuk ke Banten untuk bekerja. Setuju. Kenapa saya sebut begitu? Investasi yang masuk ke Banten ini sekarang ini mengikuti perkembangan global adalah menggunakan teknologi digital atau AI gitu ya, Artificial Intelligence. Kemudian juga sudah terkomputerisasi, sehingga investasi yang menggunakan tenaga kerja besar atau istilah disebut padat karya, itu di kita sudah mulai berkurang, karena untuk mengembangkannya saja, misalkan mengembangkan pabriknya saja, misalkan harga tanah juga sudah mengganggu nilai investasi mereka. Betul. Gitu ya. Nah, yang kedua, tantangannya adalah di beberapa daerah itu apa yang tidak bisa terpenuhi di Banten di sana terbuka. Gitu. Misalkan harga tanah, ada keringanan pajak, ada kemudahan-kemudahan dalam hal penyediaan air bersih. Kalau listrik saya kira di kita lebih bagus lah, karena di kita punya Indonesia Power lebih dekat. Betul. Nah, sehingga kita coba untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan melalui balai latihan kerja yang bisa menjadi usaha mandiri, menciptakan peluang bekerja sendiri. Misalnya ada kursus tentang pelayanan salon, perawatan kulit, perawatan wajah gitu ya. Kemudian ada pelatihan singkat bagaimana melakukan make up dasar. Karena di warga kita ini banyak kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang harus bisa kita support untuk kebutuhan itu, misalnya kayak ada wisuda TK, ada pernikahan keluarga, itu perlu make up gitu ya. Betul. Maka kita melakukan itu. Yang selanjutnya kita juga tahun lalu kita dapat alokasi, tapi tahun ini tidak, mudah-mudahan tahun 2026 kita dapat alokasi. Barista itu kita bikin pelatihannya, karena itu juga akan menciptakan peluang-peluang baru, karena tadi sesuai dengan acara ini juga namanya ngopi dulu. Nah, betul. Itu kan biasanya ada peramu minumannya gitu ya. Nah, barista itu kita siapkan. Nah, tantangan yang lebih nyata hari ini adalah bagaimana ini yang kita sampai hari ini masih kita akan kaji dan analisis adalah bagaimana memenuhi kebutuhan pasar bursa kerja di luar negeri. Nah, itu kita kendalanya terutama bahasa. Misalkan peluang ke Jepang, Korea, kemarin ada yang ke Bulgaria, ada yang ke Turki. Nah, ini sebenarnya potensi di Banten lebih besar bisa memenuhi itu. Karena apa? Karena rata-rata pesantren-pesantren di kita banyak, terutama pesantren modern, itu menggunakan bahasa sehari-harinya adalah bahasa Inggris conversation sederhana, yang itu dibutuhkan di lapangan pekerja di luar negeri. Betul. Kemudian
Di kita banyak sekolah tinggi keperawatan. Nah, lulusan sekolah tinggi keperawatan ini bila kita bekali dengan bahasa Jepang, di Jepang itu sekarang lagi tren bahwa eh, banyak berdiri rumah-rumah keperawatan untuk lansia, Ya, dan itu membutuhkan tenaga keperawatan, dan itu ditantang kita. Misalnya saja kita hari ini belum menjawab dan belum merespon tawaran untuk sister city oke. antara provinsi Mie di Mhm. Jepang dengan provinsi Banten. Karena mereka menawarkan kalau itu terjadi ada 10.000 formasi hospitality Wow. itu keperawatan itu. Nah, inilah beberapa tantangan yang harus kita hadapkan di ke depan di tengah berkurangnya juga atau masih terbatasnya juga alokasi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena regulasi. Betul. Jadi hari ini uang yang ada itu dibagi-bagi menurut prioritas tertentu. Betul. Yang berdasarkan kebutuhan RPJMD Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur untuk bisa memenuhi target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Oke. Wow, luar biasa. Dan tadi udah dikasih penjelasan yang luar biasa detail juga sama Pak Kadis gitu ya terkait dengan visi dari Disnaker Trans Provinsi Banten. Dan di awal udah dijelasin juga bahwa terjadi kolaborasi juga dan apa bisa dibilang juga bentuk rasa tanggung jawab antara Disnaker Trans dan juga beberapa dinas lainnya untuk sama-sama bisa mengkaji juga nih tentang lapangan pekerjaan yang ada, gimana caranya bisa menyerap para bisa kita bilang juga para pengangguran yang ada di Provinsi Banten. Apalagi dengan program dari pusat langsung dari Bapak Presiden Prabowo yaitu adalah MBG atau makanan bergizi gratis. Dengan adanya itu bisa menggerakkan apa bisa dibilang sektor ekonomi dari bawah ya Pak ya? Iya, Karena banyak karena kebutuhan tuh. hari ini MBG itu diluncurkan juga. Pak Presiden juga menyiapkan program Koperasi Merah Putih, Betul. sehingga koperasi itu diharapkan dapat memenuhi anggota Koperasi Merah Putih dapat memenuhi kebutuhan satuan-satuan pemenuhan pelayanan pemenuhan gizi Ya, yang hari ini misalnya satu hari itu satu SPPG itu berkewajiban paling tidak antara 3.000 sampai 3.500 porsi harus wow. disiapkan. Nah, dari data yang awal diterima mungkin sudah berubah bahwa dengan 2,9 juta siswa di Banten Ya, dari tingkat SD, SMP, SMA, ya, belum lagi madrasah aliyah dan ibtidaiyah, sekitar 28.000 SPPG dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu. oke. Kita tinggal kalkulasi saja bahwa peluang ekonomi di situ besar dan itu membuka kesempatan berusaha, membuka kesempatan untuk bekerja sehingga eh, bisa bekerja mandiri, menciptakan pekerjaan sendiri dengan program-program yang saling terkait. Setuju. MBG, Koperasi Merah Putih, Ya, kemudian ketahanan pangan gitu ya. Hari ini Indonesia surplus beras. wow. Secara logikanya kalau surplus itu diekspor. Betul. Tapi karena kebutuhan untuk pemenuhan SPPG makan siang bergizi itu diperlukan, beras itu sekarang itu disebar ke seluruh wilayah Indonesia untuk pemenuhan hal-hal yang memang menjadi program prioritas Presiden yang ditindaklanjuti dengan program dan prioritas sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Luar biasa. Dan itu tadi ya kawan ngobrol bahwa sebenarnya ada beberapa hal juga dan tadi tempat dikasih tahu juga sama Pak Kadis ada beberapa program juga yang lagi dijalankan dari Disnaker Trans Provinsi Banten, salah satunya ada pelatihan itu Pak. Tapi kalau misalkan Zelvin tanya apa sih Pak sebenarnya 3 prioritas program utama dari Disnaker Trans yang lagi dijalankan? Hari ini kita sesuai dengan visi misi itu adalah menyiapkan pelatihan Oke. untuk warga Banten dengan istilah plat A gitu ya. Pelat A. Plat A, pelatihan untuk warga Banten. Nah, itu kita bekerja sama dengan Balai Besar Vokasi Kementerian juga. Mhm.
dan kita juga punya BLK di Serpong, Oke. sehingga pembagian wilayah dan pembagian beban keterampilannya itu kita lakukan. Oke. Nah, program di Balai Latihan Kerja itu kurang lebih 20 program. Ada konten kreator, ada AutoCAD, ada juga mesin ringan, perbaikan mesin ringan, kemudian ada menjahit, ada menjahit dan garment, kemudian tadi kursus kecantikan dan perawatan kulit. Kemudian juga kita sekarang kalau sarananya, ruangannya sudah disiapkan, tapi sarannya belum dilengkapi. Kita berharap bisa memenuhi kebutuhan untuk pemenuhan latihan bahasa. Oke. Jadi nanti kita coba kalau alatnya lengkap dan sebagainya, itu bekerja sama dengan perguruan tinggi, terutama yang punya jurusan-jurusan bahasa Jepang, Korea, atau Inggris. Dengan kerjasama itu kita bisa juga menyiapkan, di satu sisi BLK menyiapkan hard skill-nya, gitu ya, kemudian dibekali dengan bahasa, sehingga mereka lulus, kemudian mereka bisa didukung oleh bahasa, kemudian setelah itu mereka juga kita bekali, sudah dari 2023, bahwa lulusan Balai Latihan Kerja di kita itu kita bekali juga dengan sertifikasi profesi. Wow. Di mana sertifikasi profesi itu lebih diakui di dunia usaha dan dunia industri. Nah, itu berlakunya 3 tahun. Setelah 3 tahun bisa mengupdate sendiri atau uji kompetensi ulang ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi. BNSP ya Pak? BNSP. Luar biasa. Jadi bukan cuma diajarin soal hard skill, tapi gimana caranya kita juga ketika sudah tahu atau sudah memiliki hard skillnya, gimana caranya biar lebih maksimal bahasanya juga ya Pak? Biar bisa nih kalau misalkan ada peluang untuk kerja di luar negeri, langsung gampang gitu ya Pak? Ya, kita negara tetangga kita saja, Filipina, Vietnam, itu sudah terkenal di dunia bahwa mereka menyuplai tenaga-tenaga perawat, tenaga-tenaga makan minum untuk kapal pesiar, misalnya gitu kan. Nah, itu peluang. Kemudian juga kita juga tidak mau kalah dengan Sri Lanka, Bangladesh. Itu mereka banyak juga bekerja, terutama di Timur Tengah. Walaupun memang standar gajinya masih lebih rendah dari apa yang diharapkan di Indonesia sendiri. Standar gajinya lebih rendah di sana dibanding kita. Tapi bahasalah yang harus kita lengkapi hari ini. Bagaimana kita menyiapkan itu. Nah, di tengah keterbatasan pendanaan pembiayaan, memang kita harus kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Nah, mereka sudah punya CSR gitu ya. Betul. Mereka punya CSR, sehingga forum CSR ini kita harus segera bentuk, dan dengan dibentuknya forum CSR maka diharapkan kita bisa menawarkan program-program kepada lingkungan perusahaan untuk memberikan CSR-nya kepada forum itu dan dikelola secara profesional. Betul. Salah satunya adalah untuk pelatihan, apakah pelatihan sebelum bekerja, atau juga pelatihan bagi pekerja yang sudah bekerja untuk meningkatkan skill-nya, untuk meningkatkan kemampuannya. Sehingga dengan menambah kemampuannya, kita berharap juga gajinya juga akan meningkat, sehingga kesejahteraannya juga semakin bisa terjamin. Setuju. Luar biasa. Pak, tadi kita udah Pak Kadi sudah ngejelasin tentang yaitu tadi beberapa pelatihan, beberapa program prioritas yang dijalankan oleh di Snaker Trans Provinsi Banten ini gitu ya. Aku penasaran gitu Pak, kalau misalkan kita lihat sekarang eranya namanya era digital, ada nggak sih Pak pelatihan khusus bagi para pencari kerja nih, para warga Banten khususnya yang pengen belajar terkait dengan AI atau mungkin sistem informasi, sudah ada pelatihannya Kak atau masih dikaji nih Pak?
di Balai Besar Vokasi Kementerian itu sudah dilakukan dan kita berharap ke depan kita bisa melakukan hal yang sama. Yang ditawarkan adalah smart farming. Smart farming. Ya, Oke. jadi misalnya itu bagaimana penyiraman, pemeliharaan tanaman secara eh, elektronik juga Oke. melalui teknologi. Mhm. Kemudian smart office, jadi pengaturan lampu di kantor-kantor itu untuk jam-jam tertentu langsung padam sehingga itu mencegah pemborosan, ada efisiensi. Kemudian juga ada eh, industri hijau dalam Industri artian green industry, dalam artian perusahaan-perusahaan sudah mulai agak bergeser menggunakan listrik, misalnya tenaga listrik kepada listrik yang terbarukan, Ya. misalkan solar cell gitu ya. Nah, itu juga kemarin kita mendapat informasi dari Kementerian Transmigrasi bahwa di Banten itu akan dibuka kerjasama transmigrasi dengan perusahaan investasi, akan dibangun ladang pembangkit listrik tenaga bayu, Tenaga bayu. tenaga angin. Oke. Jadi nanti di wilayah tertentu itu dibangun menara-menara listrik, menara-menara pembangkit listrik Ya. itu. Nah, buffer zone-nya itu ditempatkan transmigrasi lokal Oke. yang paling tidak mereka punya lahan pertanian, baik itu tanaman halaman rumah maupun tanaman industri, yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, dan ini menjadi pelindung bagi daerah tempat berdirinya menara-menara Pembangkit listrik. Bayu tadi. Luar biasa. Jadi ke depan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Ya. Paling tidak kalau sudah itu kita lakukan, maka Banten Selatan terutama menjadi sasaran kita. Ya. Pandeglang, Lebak itu juga bisa berkembang sehingga terjadi keseimbangan antara utara dan selatan terhadap kemajuan di Banten. Setuju. Wow, ini salah satu informasi yang luar biasa juga ya. Ternyata rencananya akan dibuat ladang pembangkit listrik tenaga angin tadi, tenaga bayu tadi. Dan kalau misalkan kita bayangin, apakah nanti Banten Selatan akan seperti Belanda, Pak Kadis? Karena banyak kicir-kicir besar. Kemungkinan iya, karena juga Wow. kan ada pengembangan pariwisata. Betul. Di mana kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung itu bila nanti di akhir Desember ini pintu tol Panimbang itu terbuka, Betul. maka aksesnya akan lebih mudah Setuju. untuk mereka yang mempunyai dinamika yang tinggi antara utara dan selatan. Betul. Jadi kita harapkan salah satunya kalau pintu tol Panimbang terbuka, maka ikutannya juga ada pintu tol Cileles, Iya. gitu ya. Ada pintu tol yang mau ke arah Bayah, gitu. Betul. Nah itu bisa menjadi pengungkit, trigger bagi kemajuan-kemajuan di daerah selatan. Oke, luar biasa. Oke Pak, tadi kita udah ngebahas beberapa program prioritas dan juga visi dari Disnaker Trans Provinsi Banten. Aku penasaran juga, ini balik lagi ke kebutuhan para pencari kerja nih Pak, khususnya yang ada di Provinsi Banten. Ada ini nggak sih Pak, kayak situs khusus atau gimana caranya nih untuk para pencari kerja ini mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan dan juga lowongan? Bisa dicek di Instagram kah atau website? Kita ada punya Siloker, sistem informasi lowongan kerja. Oke. Nah, itu kita bisa nge-link ke link siap kerja Kemenaker. Oke. Nah, itu dari yang oleh pemerintah disiapkan. Tetapi juga ada yang disiapkan oleh swasta, namanya Job Street. Job Street, betul. Nah, itu tinggal tergantung keyakinan yang mana gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya kalau perusahaan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka wajib melaporkan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan mereka. Ya. Nah, untuk hari ini lowongan pekerjaan itu adalah kewajiban perusahaan melaporkannya paling tidak ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota setempat.
Dari situ bisa kita akses dan untuk kita di provinsi kita kembangkan terus tentang Siloker. Wow. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi. Betul. Kemudian kalau pelatihan di Balai Latihan Kerja provinsi yang ada di Serpong juga ada Instagramnya, ada Facebooknya, itu adalah Balai Latihan Kerja Prof Banten. Oke. Bisa Dicek di situ ya searching Pak. di situ. Oke, luar biasa. Jadi kalau misalkan kawan ngobrol nih ya, pengen cari tahu terkait dengan yaitu tadi beberapa lowongan kerja, bisa langsung cek aja di Siloker. Kalau enggak di Job Street itu yang swastanya, disesuaikan aja passionnya di mana, terus kebutuhannya apa, disesuaikan dengan skill kamu. Dan kalau misalkan kamu pengen tahu terkait dengan informasi terkait pelatihan tadi, bisa langsung dicek aja di Instagramnya di Balai Pelatihan Kerja ya Pak ya. Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Banten. Provinsi Banten itu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Terima Kadis kasih. atas waktu dan kesempatannya juga, dan sekali lagi kawan ngobrol, semoga saja apa yang telah kita perbincangkan dan juga obrolin bisa menjadi informasi juga dan edukasi untuk kawan ngobrol gimana nih sebenarnya visi misi dari Disnaker Trans, dan juga apa sebenarnya yang dilakukan, program prioritasnya, pelatihannya bisa dilakukan di mana, dan itu tadi semoga harapan yang telah disampaikan oleh Pak Kadis gitu ya bisa terlaksana gitu Pak. Jadi Provinsi Banten semakin maju lagi, SDM-nya meningkat, dan itu tadi semua lapangan pekerjaan bisa menampung semua teman-teman yang ingin mencari kerja dan juga ingin mendapatkan kerja. Oke, kalau seperti itu terima kasih untuk kawan ngobrol yang telah nonton episode kali ini, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Jalmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.